Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Nyamulah. Awas buka apa? Bapak nih kisek ngaos. Bapak ngaos sih. Indonesia. Mohon maaf ini sama ngomong anak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, kesehatan akal dan pikiran, jasmani dan rohani, selalu sehat dan dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa naungan ridho oleh beliau, mungkin di dunia kita selamat, tapi di akhirat kelak kita tidak bakal selamat. Karena satu-satunya kunci kita bisa selamat hanya dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa selamat. Pasti itu. Ini kurang andel, ora popo. Tapi itu memang kepastian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kitab Ghayat wa Taqrib karangan Syekh Abu Suja rahimallahu taala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram ngalal junubi kanggo wong kang junub atau punya hadas besar. Junub intinya junub laki-laki khususnya. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Ini hampir sama dengan yang kemarin. 1. As-sholatu, sholat. 2. Wa qiraatul qur'ani, maca Al-Qur'an. Wa mashul mushafi, ngemek mushaf. Wa hamluhu, nggawa mushaf. Wa tawafu, tawaf. Wa lubsu, lan meneng fil masjid, ing dalam masjid. Ada 5 perkara yang diharamkan atau dilarang ketika orang tersebut sedang junub. 1. Sholat. 2. Membaca Quran. 3. Memegang atau menyenggol mushaf, kemudian membawa mushaf. Terus tawaf. Berapa tadi? 5 ya. Oh, berarti ini ngemek sama membawa jadi 1. Kemudian terakhir yaitu diam di masjid atau i'tikaf. Nah, terus seperti ini teman-teman. Kemarin mungkin saya belum menerangkan. Gimana kalau hukumnya orang sedang junub atau haid atau nifas membaca surat Fatihah? Atau membaca bismillah. Padahal bismillah dan Al-Fatihah ini bagian dari ayatul Quran. Hukumnya seperti apa? Hukumnya seperti apa? Ulama ahli fikih ini menerangkan kalau tidak salah, ketika orang itu sedang haid atau nifas, jangan diniatkan membaca Al-Quran, tapi mengalap berkah dari perkumpulan tersebut. Contoh misal kita sedang tahlilan, ya, kita sedang tahlilan, posisi kita menyandang misal perempuan haid atau nifas, gitu ya, misal seperti itu. Oh, ada tawasul la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti wa ummatihi radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Kita membaca Fatihah enggak? Baca aja, enggak apa-apa. Kita hormat dengan kalimah tersebut, dengan majelis tersebut. Itu seperti itu. Jangan diniatkan membaca Al-Qur'an. Gitu. Kalau kita niatkan membaca Al-Quran, kita dosa karena posisi sedang haid atau nifas, termasuk membaca bismillah. Itu seperti itu. Atau kita niatkan khusus mengagungkan Allah atau zikir. Ulama fikih ada yang menerangkan kalau kita membaca Fatihah atau membaca basmalah ketika posisi sedang keadaan haid, nifas atau junub, diniatkan zikir. Kalau zikir boleh, masalahnya diniatkan zikir boleh. Tapi kalau kita ragu, enggak usah baca, enggak apa-apa. Kayak gitu. Baik, seperti itu teman-teman ya, jelas. Terkecuali
terkecuali kalau itu bukan Al-Quran, ayat Quran. Contoh kita membaca sholawat, itu tidak ada syarat. Makanya khususnya kayak di tempat kami, kita kan ada rutinan mujahadah sholawat Kanjeng Sunan Ampel, atau perkumpulannya Jamiah Sholawat Wali Songo Nusantara. Misal jamaah itu ada yang haid atau nifas, boleh-boleh saja, karena sholawat tidak ada syarat. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini perlu apa ya? Perlu dipahami dengan benar, karena kita sering teledor masalah hukum ini. Makanya kita ya sering belajarlah, dimanapun tempat itu kita belajar, biar kita tahu tata cara hukum kita, tata cara melakukan kehidupan kita, baik itu bermasyarakat atau apapun, secara hukum Islam yang baik dan benar. Oke, seperti itu. Cetak ya teman-teman, jelas? Oke, lanjut. Wa yahrumu lan haram alal muhdisi kanggo wong kang hadas. Dalam artian misal belum suci, setelah buang air kecil atau buang air besar, salah satu asya, ada 3. 1 as-sholatu, sholat. Kemudian 2 wat-tawafu, tawaf. Yang ketiga wa mashul mushafi wa hamduhu, ngemek mushaf atau Al-Quran lan gowo Al-Quran. Ada 3 yang diharamkan untuk orang sedang hadas. Hadas kecil, khususnya hadas kecil, baik hadas kecil maupun hadas besar sama. Jadi 1 sholat, kemudian tawaf, kemudian memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran. Ini seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada tambahan sedikit. Berarti kalau orang hadas boleh berdiam di masjid, boleh dong. Kalau orang hadas berdiam di masjid boleh saja. Siapa yang melarang? Kalau cuman hadas loh ya, bukan junub atau haid atau nifas, bukan itu. Kalau cuman hadas boleh-boleh saja dan sah, tidak masalah. Tapi kalau lain itu tidak boleh. Jadi itikaf di masjid boleh. Misal kita itikaf di masjid dalam keadaan hadas, kita membaca sholawat atau zikir gitu, misal, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kecuali kalau bukan itu, bukan apa namanya, bukan hadas lah, seperti junub atau haid atau nifas. Oke, seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Sekian, ini terakhir dari bab haid atau darah. Semoga yang saya terangkan banyak bermanfaat dan banyak memahamkan kepada orang-orang yang belum paham. Yang sudah paham semoga menjadi lebih baik, karena Ibnu Hajar pernah menerangkan, kalau nggak salah, satu faham ilmu walaupun itu dibaca 1000 kali, anggap seperti baru mendengar 1 kali. Itu. Jadi untuk menghormati apanya, bukan siapa menyampaikan, tapi menghormati ilmunya. Makanya ada kaul ulama yang menerangkan itu undur maqola wala tandur man qola. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.